Mei 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Mei bertemakan kunci keperbendaharaan surga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Iman dan Doa Sendirian. Ayat renungan Mazmur 55 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Iman yang sejati memegang teguh dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu disadari dan dirasakan. Kita harus menaikkan permohonan kita dengan iman sampai menembus ke tirai yang kedua, dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima berkat itu oleh sebab iman kita telah memegangnya, dan sesuai dengan firman itu, maka berkat itu adalah milik kita. Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah iman yang tiada berselubung, yang percaya bahwa kita menerima berkat sebelum kita menyadarinya. Apabila berkat yang dijanjikan disadari dan dinikmati, maka iman sudah ditelan. Tetapi banyak orang menyangka mereka memiliki iman yang besar bila mana mendapat banyak roh suci, sehingga dengan demikian mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa roh itu. Orang yang demikian mengacaukan iman dengan berkat yang datang melalui iman itu. Saat yang tepat untuk menunjukkan iman ialah bila mana kita merasa kekurangan roh. Apabila awan tebal kegelapan tampaknya menudungi pikiran, maka itulah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup itu menembusi dan kegelapan dan menghalau kabut itu. Iman yang sejati terletak pada perjanjian yang tercantum dalam firman Allah, dan hanya mereka yang menaati firman tersebut yang dapat menuntut janji-janji yang mulia itu. Kita harus banyak berdoa sendirian. Kristuslah pokok anggur itu, kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya mengisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu, karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Saya tanyakan malaikat itu apa sebabnya tidak ada lagi iman dan kuasa pada Israel. Ia berkata, "Kamu terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu, dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Janji-janji itu pasti."
dengan percaya akan perkara yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Saya melihat bahwa kita meragukan janji-janji yang pasti itu dan melukai juru selamat oleh kurangnya iman kita. Kalau musuh itu dapat membawa orang yang tawar hati itu menjauhkan matanya dari Yesus, lalu memandang kepada mereka sendiri dan berdiam di atas ketidaklayakan mereka sendiri, gantinya berdiam di atas kelayakan Yesus, kasih-Nya, jasa-jasanya, dan kemurahannya yang besar, maka Ia akan merampas seperisai iman mereka dan mencapai tujuannya, sehingga mereka sudah terbuka untuk pencobaannya yang hebat itu. Oleh sebab itu, orang yang lemah harus memandang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan iman itu. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 131 sampai 133. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada hari ini Tuhan kami telah tiba pada tanggal 5 Mei. Ini juga adalah hari yang ke-126 di tahun baru 2020. Itu berarti sudah 126 hari Tuhan telah memelihara kami. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah menjaga dan memberkati kami. Dan untuk itu Tuhan kami datang kepadamu mau bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang selalu menjadi bahagian kami. Dan melalui renungan pagi ini juga Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk banyak mengambil waktu berdoa sendirian, berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, karena Engkau adalah pokok anggur dan kami adalah cabang-cabangnya. Dan bila mana kami memisahkan diri dari Tuhan, jauh dari Tuhan, maka tidak akan ada di dalam diri kami kekuatan untuk bisa tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, untuk tetap bisa bertahan di dalam kehidupan yang benar. Oleh sebab itu kami ingin menyerahkan kehidupan pribadi kami di dalam tangan-Mu, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan usaha kami, pekerjaan kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Tugasmu yang Pertama. Damai sejahtera dari Allah menjadi bagian Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.